Sayang, cantik, cantik. Istri saya pakai apapun cantik. Berhenti! Kamu tua! Bangka sialan! Berani tipu aku dengan obat palsu! Aku bunuh kamu! Tolong nilai aku. Kamu hisap terus. Hati tidak dapat nutrisi. Bilang obat kuatku tidak mujarab, tidak mungkin. Sial! Sial! Kamu cari mati! Aku bunuh! Tolong! Tolong! Berhenti! Aku bunuh kamu! Aku bunuh kamu. Jangan datang! Jangan datang! Sakit banget aku. Hampir aja. Kamu lari! Aku pukul mati! Aduh. Tolong, pahlawan. Pria ini kasar dan tidak masuk akal. Kalau kau tidak tolong pengemis ini, aku akan dipukuli sampai mati. Logan! Kamu tak bisa lari sekarang, Gan! Apa? Ayo, Pukul dia. Kita bicarakan baik-baik. Buang waktu! Bicara baik! Pergi! Datang! Lihat pukulanku! Aduh! Pejuang, apa orang tua ini salah padamu? Aku akan ganti rugi untuknya. Ya. Seperti yang kita tahu sebelumnya. Tak kusangka, dia punya tubuh tanpa cacat bawaan. Hei, kamu baik-baik saja? Dasar brengsek! Berani campuri urusanku! Pejuang, tadi salah paham. Aku akan memukulmu beserta dia! Jangan pukul anak perempuanku. Berhenti. Lepaskan ayahku. Dikatakan Sui Jing menantu masuk keluarga Xia. Tak berguna, benar. Lepaskan! Orang tak berguna! Bayar! Ambil uang untuk menghindari malapetaka! Uang bisa ku berikan. Tapi jangan bilang ayahku bodoh lagi. Hei, bukankah kamu sudah latihan bela diri keluarga Xia selama bertahun-tahun? Kulihat kamu bahkan kalah sama istrimu, bukan? Bodoh kamu. Kukira kamu ahli. Ternyata hanya penampilan saja. Kotor. Kamu cantik tapi tak berguna. Kami membantu kamu. Kenapa bilang begitu? Kada lemas bukan makhluk kolam. Bertemu badai jadi naga. Hei, tua, jangan pergi. Berhenti. Rusak meja, pergi, ganti rugi. Aku... Plak. Kadal emas bukan makhluk kolam. Apakah orang tua itu... Selamat datang, ketua turun gunung. Silakan berdiri semua. Wahai Xiao Xuanzi, lama tak jumpa. Tampak megah sekali. Siswa menyembah tua tetua. Menyembah tua tetua. Guru, bagaimana rasa ayam ini? Enak sekali! Setelah berkelana, ada kabar apa untuk murid? Apakah kamu dengar tubuh tanpa kebocoran? Katanya kemampuan bela diri berkembang sangat cepat. Dia berlatih sehari setara dengan yang lain 10 tahun. Hayam pihak, kamu hanya tahu satu, bukan lainnya. Tubuh tanpa kebocoran itu, meridian utama berbeda dari orang biasa. Titik akupunktur berbeda. Dengan kondisi ini, jika berlatih ilmu biasa, Justru melawan alam, bahkan kalah dari orang biasa. Tapi, jika diajari sesuai bakat, itu luar biasa. Saya yakin dalam setengah bulan, tidak ada sesepuh di bawah pimpinannya yang bisa lawan. Bakat hebat. Paman guru segera bawa dia ke kami. Aduh, sayangnya saya datang terlambat. Tidak tahu dia belajar hal aneh dari mana. Hingga malah membuatnya rusak. Untuk membuatnya berhasil, harus membuatnya lupakan semua ilmu sebelumnya. Sungguh sayang sekali. Aku hitung jari. Sudah hampir waktunya. Saya punya janji jam 3 malam.
Ayam panggang ini rasanya enak, tapi asin. Perhatikan lain kali. Murid itu mengerti. Tetua tertinggi tidak pernah menerima murid. Sekarang ada arti mewarisi mantel. Air lemah mengalir ke ladang orang luar. Lebih baik mengadakan kompetisi sekte. Pilih murid terbaik untuk tuanya. Aku akan segera melakukannya. Hahaha. Haya. Ini adalah acara hebat. Kali ini, kompetisi sekte gunung terkenal. Pemenang dapat beribadah dengan penatua tertinggi. Ya, meskipun bukan nomor 1, dapat peringkat yang lebih baik. Itu kesempatan masuk mata para tetua atau kepala. Benar. Kali ini kompetisi patin gunung terkenal. Ini adalah kesempatan bagus bagi keluarga Sia saya untuk menerangi ambang pintu. Ketika tua, menantu tak berguna itu harus ditangani. Saya tidak ingin dia maluin keluarga atau menahan kita. Kena, saya sudah bicara dengan ayah. Ayah sudah memutuskan. Ya, kamu cari. Kami ada apa? Bapak, mertuaku. Duduklah, semua. Kamu menantu tak diundang. Sini tak ada tempat untukmu. Berdirilah di sana. Kapan keluarga siap punya aturan seperti ini? Saya bilang, masalah dia tak berguna menikah masuk. Mau ambil alih urusan keluarga Sia? Kalian keterlaluan. Ayah, atur mereka. Diam, semua. Kali ini saya panggil kalian kembali. Ada pengumuman. Sui Jingyi, Bapak mertua, Xiao Yan. Aku ingin kalian berdua segera bercerai. Bapak mertua. Ayah, apa yang kamu omongkan? Tidak mungkin. Aku tolak. Jiang. Kamu sudah berlatih tinju keluarga Sia bersama Jingye selama puluhan tahun. Tapi tidak ada kemajuan. Malah mempermalukan keluarga Sia dan membebani Sia Yan. Kamu buat kita malu. Dihina di mana-mana. Ayah, aku bilang, aku tidak akan bercerai. Bosan denganmu. Pokoknya, aku rela mati tapi tidak akan berpisah dengan Jingye. Bapak mertua, apapun yang terjadi, aku tidak akan berpisah dari Sia Yan. Jika kamu jadi batu sandungan Kelsia, aku tidak setuju. Jika harus berpisah dari Sia Yan, saya tidak setuju. Kamu. Ayah, aku mohon. Beri kami satu kesempatan lagi. Mulai sekarang, putrimu akan patuh sepenuhnya padamu. Baik, kami beri kalian satu kesempatan lagi. Kompetisi internal kali ini. Jika Sui Jingyue tidak meraih juara pertama, cerai. Jangan bertemu lagi. Juara pertama? Kok jelas sengaja begitu? Kalau tidak setuju, sekarang pergi saja. Aku setuju. Kita sepakat. Yana, kamu sedang apa? Kabur bersama. Kamu bahkan tidak bisa kalahkan dua kakak aku. Apalagi Tongming. Lebih baik kita kabur lebih awal. Shenar. Aku tidak pergi. Kita tidak bisa pergi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Shenar, aku sudah lemah bertahun-tahun. Hanya kamu yang setia padaku. Untuk diriku dan untukmu, aku harus ikut lomba besar ini. Tapi, seperti yang ayahku bilang, jika kamu gagal jadi juara 1, kita harus bercerai. Percayalah, kita tidak akan berpisah. Kecuali aku mati di arena. Jangan omong kosong. Aku percaya padamu. Kami suami istri sehati. Tak ada yang bisa memisahkan kami.
Aduh, aku benar-benar bodoh memikirkan seorang pria tua penjual obat penipu. Lompat keluar tengah malam. Aduh, Kamu mau kemana? Kamu orang tak berguna. Sedang apa di sini? orang tua, siang tadi kamu ketuk kepalaku 3 kali. Di bawah jembatan tengah malam. Jelas itu tanda aku harus menunggumu di sana. Tapi kamu tidak mengaku. Aduh, lihat kamu yang tampak bodoh. Ternyata agak pintar juga. Apa? Tua, kamu berusaha memanggilku. Apakah ada ilmu sakti ingin ajar? Apa? Benarkah melihat kamu begitu layak diajari? Aku memang punya manuskrip khusus untukmu. Namun, petunjuk, senior. Aduh, bukan. Oh, ini juga salah. Salah. Memang benar. Ini dia yang kita cari. Bukankah ini hanya sepotong kain sobek? Lingkaran hitam tanpa celah lahiriah. Bagaimana mungkin ilmu sakti itu tertulis di kain sobek? Senior, apakah Anda keliru? Senior! Senior! Bahkan tidak ada kulit yang tertulis. Ini bukan cuma trik semata. Mengapa semakin latihan malah semakin lemah, bahkan kalah dari sebelumnya? Saya tidak tahu, setelah latihan, saya merasa banyak yang diajarkan ayah jadi lupa. Semuanya salah penipu tua itu. Ya, sebaiknya kita segera lari. Yan, bukankah kita sudah sepakat? Baik, saya tahu. Abaikan dulu. Saya sudah buat makanan favoritmu. Mari makan dulu baru latihan lagi. Ayo, pergi. Setelah kau lupakan semua jurus palsu yang pernah kau pelajari, kau akan tahu hebatnya ilmu sang peminta-minta tua ini. Hehehe. Hahaha. Haha, tidak sangka keluarga Sia sampai membawa menantu yang ikut masuk rumah. Keluarga Sia benar-benar sudah tidak ada orang. Sambut Elder Yue. Kompetisi kali ini ada 3 putaran. Pemenang pertama akan menjadi murid resmi Elder tertinggi. Kesempatan langka dari langit, semua harus serius. Sukses. Hari ini kalian harus menunjukkan penampilan terbaik. Siapapun yang membuat pemalu di depan keluarga Chong keluar dari keluarga Xia. Baik, sekarang mulai babak pertama pertandingan. Ada 1 sampai 10 panah. 10 busuk. Setiap panah 120 jin. Peserta dengan jumlah panah terbanyak. Shen, Ming. Keluarga Chun Ming melepaskan 4 panah. Keluarga Xia Erlong. Keluarga Xia Erlong melepaskan 5 panah. Keluarga Sia Dalong dengan sungguh baik mengikuti keluarga Sia, yakni dengan penuh semangat dan dedikasi. Sia Dalong sehingga dapat membawa kebanggaan bagi keluarga tersebut. Melepaskan 7 panah.
Keluarga Jong Heng. Keluarga Chong Feng melepaskan 10 panah. Sangat gagah. Wah, pantas dari keluarga Chong. Kekuatan. Lepas 10 panah memang kekuatan luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Keluarga Xia juga ikut. Ini adalah menantu keluarga Xia, Cui Jingye. Mau mencoba. Hadir. Keluarga Zhang tidak mau menantu beban seperti itu. Sudah lama diusir. Tapi tidak disangka keluarga Xia malah membawanya ikut lomba besar. Sungguh memalukan. Sudah sejak awal bilang jangan bawa si beban itu. Sekarang malah membuat malu semua orang. Beban itu malah coba memakai ketapel dengan peluru asli. Pakai ketapel. Meskipun tidak berguna, setidaknya dia tahu diri. Ketebalan kulitnya harus diakui sebagai kelebihannya. Pembawa sial dari keluarga Xia memang sesuai reputasinya. Tak sangka tak bisa menarik tali, tapi ikut lomba besar. Apakah ini hiburan yang disiapkan keluarga Xia untuk kami? Orang tidak berguna. Benar orang tidak berguna. Orang tidak berguna, tetap tidak berguna. Kami berdua berjuang untuk nama keluarga. Kamu si pembawa sial menghancurkannya. Pertunjukan bagus. Jadi, sorotan. Menunjukkan sikap tidak pernah mundur sejak awal. Dalam hal mempermalukan, kamu yang terbaik. Suami, biasanya kamu bisa dapat 2 poin. Apa yang terjadi hari ini? Apakah kamu sakit? Saya juga nggak tahu metode tenaga saat merekatkan stiker. Saya lupa. Apa? Ternyata ilmu dari pria tua itu bermasalah. Bagus. Semakin cepat lupa, semakin baik. Babak ini terbang melewati kolam dingin dengan ringan. Yang tercepat menang. Kolam ini dingin dan berbahaya. Semua harap berhati-hati. Liu Jia dan Liu Song mulai menjalani pemeriksaan yang cukup teliti. Tepat selama 10 detik tanpa ada jeda yang berlebihan. Keluarga Xia! Xia, elok! Jangan bicara tentang gizi. Gotang Lu Shi. Keluarga Zhang Pep. Melewati kolam selama 3 detik. Bagus. Dalamnya ilmu dalam. Masa depan cerah. Siag. Seharusnya kali ini jangan bawa budak menantu malumu lagi, ya? Aku sampai malu di wajah ini. Bersamamu, Jingyan, kemampuanmu masih terbatas memaksa masuk. Hanya akan berakhir dengan bahaya besar. Jingyan!
kita tidak jadi pergi. Selama bisa bersama, meskipun menghadapi puluhan kecelakaan laut. Aku pasti pergi. Iya. Giliran berikutnya, kontribusimu juga. Catatan keluarga, Jinye yang memiliki pisau naga api bawaan, yaitu sebuah senjata yang sangat istimewa dan memiliki kekuatan khusus yang unik. Kekuatan ini berasal dari suatu legenda kuno yang telah terhimpun selama berabad. Memberikan daya tarik dan misteri tersendiri. Seperti yang kita tahu, legenda tersebut telah melewati banyak generasi dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dan kepercayaan masyarakat sekitar. Legenda ini juga telah menjadi bahan cerita dan inspirasi bagi banyak orang, baik dalam bentuk sastra, seni, maupun kehidupan sehari-hari. Bagus, anak brengsek punya pelindung tubuh. Jangan sentuh dia. Dia jatuh ke mata air. Racun dingin terlalu dalam. Bisa melukaimu. Dia sendiri juga tidak takut. Aku baik-baik saja. Izinnya engkau buat aku kaget. Seharusnya tidak. Mungkin ada masalah dengan kolam dingin. Wow. Mungkinkah anak ini pura-pura terjatuh ke mata air dingin, tenaga dalam? Sungguh luar biasa. Kataku, reputasi keluarga Xia hancur karena orang luar sepertimu. Kenapa tidak mati di Guci tadi? Lebih baik. Saudara kedua, kabar baiknya kau makin dekat keluar dari keluarga Xia. Kabar buruknya, reputasi keluarga kita makin buruk. Pemenang pertandingan kali ini adalah Chong Pang. Maaf semua. Keluarga Jong kami menang lagi. Hahaha. Siaga Kian, sayang bukan lomba-lomba. Kalau tidak, menantu terhormat dapat poin pertama. Jinyi, tadi Han Feng tidak berbuat apa-apa padamu. Kenapa kau langsung masuk saja? Saat melonjak ke atas, kau lupa jurus dengan saya ajarkan. Semuanya salah buku panduan yang diberikan si penipu itu. Semuanya ada di bawah kendali saya, si pengemis tua. Dengan jarak tak jauh dari kemajuan. Selanjutnya, babak ketiga. Adu tangan. Babak ini adalah yang terpenting dalam turnamen ini. Mereka yang tampil buruk di dua babak sebelumnya dapat membalikkan keadaan lewat ujian tertulis ini. Saya lihat siapa yang bisa membalikkan keadaan. Jang Peng dari keluarga Jong datang menerima tantangan. Kamu duluan. Liu Chun dari keluarga Liu naik panggung untuk belajar. Achan, kamu baik-baik saja. Kamu tidak takut mati. Silakan datang. Siapa lagi? Sombong. Aku akan hadapi kamu. Keluarga Xia, Herlong. Tidak kusangka kemampuan Zhong Feng sudah sejauh ini.
Kamu terlalu lemah. Terlalu lemah. Kalau tidak, kalian dari keluarga Xia maju bersama saja. Aku sedang buru-buru. Keluarga Xia. Xia da lo. Bagaimana? Xia Keish, apakah masih ada orang Xia yang buang air sambil berdiri? Wah, hampir lupa. Keluarga Xia juga punya menantu yang tidak berguna. Kenapa diam saja? Ayo cepat suruh dia naik. Keluarga Zhong akan keluarkan orang memalukan ini gratis. Bukankah kamu sudah menginginkannya? Kami keluarga Xia tetap seperti biasa. Bukan urusanmu. Mertua, izinkan aku pergi. Kedua saudara kami pun tidak bisa melawannya. Kamu menantu makin tidak berguna. Sebaiknya jangan cari mati. Hei, apakah menantu tidak berguna keluarga Xia itu mau naik? Begini, asalkan kamu mengalahkanku, aku akan menerimamu. Bagaimana? Apa? Ibu mertua! Zhao Ping kejam. Kamu bukan tandingannya. Ini kesempatan terakhirku. Harus pergi. Moga keluarga Xia sudah hancur. Kurang perlu kamu. Kalau mau mati, aku tak melarang. Tuan Jin. Aku Jin Yan. Biar aku pergi. Sampah kecil berani naik ke sini. Keluarga Xia, silakan masuk. Ayolah. Jompa, pukulanmu sangat berat. Kau selesai. Tanpa beberapa pukulan seperti ini, tidak mati pun cacat. Aku tidak apa-apa. Wah, bangsat tinggi tahan banting juga. Dasar bocah keras kepala. Tahan banting sekali. Hayam Piha, tahan banting buat apa? Memangnya menang kalau bikin orang capek. Lihat gerakannya kacau. Latihan tinju kurang lebih 10 tahun. Tidak latihan sama sekali. Lihat, Xiet. Jelas dia sudah lupa semua yang dipelajari. Bagaimana ini? Asal ingat tenaga. Gaya. Ada. Hehehe. 看来我懂人生的了。我倒要看看你多抗打！Sampah tetap sampah. Aku kira bisa bangkit, Fu.
Xiayan, kamu sedih karena sampai ini sampai seperti itu. Aduh, kakak sampai terharu. Kamu cantik, tapi ikut dia. Untunglah. Asal kamu mau jadi penghangat tempat tidurku, aku bisa pertimbangkan lepas sampai ini. Bagaimana? Wah! Lepas itu. Jingyan, kita berhenti bertengkar. Kita menyerah saja, Jingyan. Menyerah? Baik. Menyerah? Boleh. Kalau kau menyerah, aku biarkan dia. Kau pengecut. Menyerah bukan masalah besar. Karena itu takdirmu. Dia pecundang yang menjadi menantu, tapi ingin menguasai aku dalam hal memalukan. Kau yang terbaik. Manusia hidup karena semangat. Dicemooh setengah hidup sebagai pecundang. Pecundang tetap menikah dengan pecundang. Demi itu, kau sedih karena tak bisa melindungi wanita yang kau cintai. Tidak bisa dalam lomba keluarga. Kalau Sejingyo tidak jadi juara, kalian bercerai, jangan bertemu. Takdir seperti ini. Akan kubiarkan mati pun. Jingyan, selama hidup masih ada harapan. Aku akan minta tolong ayah. Kita keluar sini. Yano, kenapa banyak kesusahan yang kau alami demi aku selama ini? Hari ini, aku, Sui Jingye, tidak akan mundur lagi. Tidak. Ayo, apa yang kau lakukan? Kakak. Aku menyerah. Gigi emas. Apakah kau menyerah? Siapa sebenarnya itu Jiang yang sering disebutkan dalam percakapan kita? Apakah dia memiliki kaitan penting dengan peristiwa yang sedang kita bahas? Nak Jin, menyerahlah. Aku memohon padamu, Nak Jin. Nak Jin. Apakah kau menyerah? Jinyan. Jingyuan. Semua 7 meridian dan 8 pembuluh nadinya sudah saya patahkan. Lihat bagaimana dia masih bersikukuh. Xinyan, bangunlah. Xinyan. Oh. Aku bingung mematahkan 7 meridian 8 pembuluh nadinya. Ada yang membantu. Benar-benar bantuan dari langit. Untuk menguasai kekuatan ilahi tanpa kebocoran, lupa semua ilmu bela diri sebelumnya, sampai serat otot putus, membangun kembali 8 pembuluh. Hari pembuluh tersambung saat kekuatan ilahi tercapai. Kekuatan ilahi jalur 5 tercapai hari ini. Tidak mengaku, kalah. Bagaimana? Bangun terus. Aku keras kepala. Sukses. Kamu baik-baik saja. Ayah, aku baik-baik saja. Shanner, istirahatlah dengan tenang. Selanjutnya lihat Hani. Berikan dia pelajaran. Apakah itu si pecundang itu? Kenapa dia hebat? Aku salah menilai dia. Dia bukan pecundang. Ternyata dia menyembunyikan kekuatannya. Anak baik menyembunyikannya dengan dalam.
Seorang pria sejati tak tahan mencaci negara. Tak tahan mencaci tua, istri dan anak. Hari ini kau hina istriku, aku akan membuatmu membayar. Aku hidup sia-sia di dunia ini. Omong besar. Berusaha pura-pura lemah, menganggap aku batu pijakan. Jangan salahkan aku jika menggunakan jurus pamungkas guru. Ini jurus andalan Chong Jingge. Jangan menyerang secara frontal. Pasti mati jika dipaksakan. Anak nakal. Berani kakek anakku. Lalu, Hebat kali keahliannya. Aku umumkan, juara pertama lomba ini adalah keluarga Xia, Sui, Jin. Ketua, Shi Jungbin hanyalah menantu rendah status. Menjadikan pria yang mengandalkan orang ini sebagai murid Ning Shanpai. Apakah kita tidak akan dipermalukan oleh dunia? Kalau tidak mau kalah, ya sudah. Jangan ngomong sembarangan di sini. Meski Lei Jinye menderita, dia dan Xia Yan adalah pasangan sah. Dengan 3 surat 6 upacara, dia adalah putra keluarga Xia. Kenapa tidak pantas? Ayah dan anak secara terang-terangan menyerang menantuku. Apakah keluarga Xia tidak dianggap ada jika keluarga Jiang tidak terima hari ini? Xia Gaitian dan Sui Jing, ayah dan menantu, akan bertarung dengan ayahmu untuk menentukan menang kalah. Ayo datang, berani sekali. Tempat jurus kuda, bukan tempat untuk bertindak semaumu. Sui Jing juga menantu. Meski tidak melanggar aturan Ling Shanpai, namun jika dibilang keluar juga tidak enak didengar. Saya Ye Huali sebagai tetua Ning Shanpai. Di dunia persilatan, namamu agak terkenal. Mau jadi muridku? Hei kau bocah, berani menerima dia jadi murid? Kau benar-benar tidak takut. Kenapa dia? Jika para tetua tidak keberatan, Sun Jingxian siap. Jingxian, ikut saya terima kasih tua. Mengucapkan terima kasih kepada tetua. Tidak baik, tidak baik. Saya belum memberi gelar murid resmi pada Sui Jingye. Kalau begini terus, saya yang biasanya bodoh ini malah menerima orang lain jadi guru. Aku mengadu kepada siapa? Tidak boleh. Benar-benar tidak boleh. Sungguh tetua. Oh, jangan. Tetua mutlak. Apa yang dia katakan? Tian Bihar Sui Jinyuan. Pukulan yang dia pakai bukan siaja. Semua orang lihat. Benar. Aku sangat paham kemampuan pukulan siaja kalian. Yang dia pakai tadi bukan pukulan siaja. Apa masalah jika bukan? Tidak ada aturan memakai pukulan siaja di sekolah. Dia Juyuan Shuijing lemah dalam seni bela diri. Terkenal sebagai orang tak berguna. Kemampuannya meningkat pesat. Aku dan ayah kalah lawannya. Tanda-tanda ini jelas menunjukkan dia diam-diam belajar ilmu setan. Kalau tidak secepat itu, tidak mungkin terjadi. Tepat! Orang ini berkelakuan aneh. Memperdaya dalam pertandingan dengan menyembunyikan kekuatan. Kemungkinan tergoda oleh setan. Masuk ke aliran nama gunungku. Berencana menghancurkan sekte. Mohon tetua pertimbangkan. Menantu seperti ini mengkhianati keluarga. Belajar ilmu kelak. Menurut aturan harus dihukum mati. Tidak menyembunyikan kekuatan. Tidak mungkin belajar ilmu setan diam-diam. Kalian omong kosong. Saat pertarungan tadi, Jiang Feng juga bukan menggunakan tinju keluarga Jiang, kan? Kalau begitu, putra keluarga Jiang juga belajar ilmu sihir dari penjahat mana? Apakah dia mata sekte gunung terkenal? Kamu! Sacred Word. Keluarga Xia benar-benar sombong.
Orang tua, Jang! Orang tua, Jang! Orang tua, Jang! Kalian bertarung Jongpang dari saya. Saya juga penjahat dan pecundang. Kepala keluarga Xia, lihat cermat. Apakah aku ini iblis? Aku tidak berani. Kalau tak berani, urusan hari ini aku atur. Orang ini berniat jahat. Asal-usul kemampuan tidak jelas. Hapus kemampuan. Segera serahkan. Keluarga Xia menyembunyikan penjahat. Karena kesalahan pertama, hukuman ringan. Jika tidak menyesal, keluarga turun jadi anggota rendah sekte Busan. Tunggu keputusan lebih lanjut. Ayah, jangan, tidak bisa demi Sui Junya saja. Malapetaka keluarga siap betul. Ayah, tidak boleh. Searahlah kepada Perdana Menteri tua sebagai guru. Mengapa terdiam? Segera sujud orang tua. Yue, apakah kau hendak lawan aku? Pendeta John, saya benar-benar tergoda. Saya tidak tega melihat bakat baik ini disio-siokan oleh Pendeta John. Sama-sama. Saya akan sujud menjadi murid. Aduh, kamu mau merebut muridku lagi? Kamu kira aku mudah ditipu? Ya, selesai. Saya menolak. Pendeta Yue, saya sudah punya guru. Tidak bisa jadi muridmu lagi. Tidak mengenal untung, cari mati. Pergi. Cie, aku paham maksudmu. Tapi orang tua itu hanya pengemis. Kesempatan baik ini, jangan keras kepala. Laki-laki sejati harus setia. Seperti aku punya kamu, takkan ada perempuan lain lagi. Aku sudah punya guru, apapun statusnya. Aku tak akan berguru pada orang lain. Bagus. Anak ini berharga. Punya hati polos. Aku ikuti kata-katamu. Urusan ini harus kepala cabang yang tangani. Segera diberitahukan. Jika ada penerus yang layak, biarpun ajal mendesak, apa urusannya aku? Sudah cukup. Kau sudah mau mati. Masih pura-pura. Zhang Dingfeng, Zhang Peng, kalian tangkap pencuri ini. Organisasi akan beri penghargaan pada kalian. Meski aku tidak bisa menganggap Elder US sebagai guru, aku tak akan membiarkanmu menganiaya. Di atas ring, buktikan dengan tinju. Oh, hei, hahaha, hei, Jiang Jie, siapa kau? Apa? Berani menyakiti muridku? Kau tak pantas. Ji, kau mencarinya mati. Elder, Shan, dia kikuk bodoh. Maafkan dia, Elder. Hahaha, kalau dia ingin mati, siapa yang bisa menolaknya? Semua minggir. Saya akan membunuh Patih ini hari ini. Zongjing dan Nini bermain curang melawan yang lebih kecil. Aku sedang melawannya. Ini sesuai keinginan. Anak itu belajar sihir gelap. Cara besar di sini. Aku akan tunjukkan ada keadilan langit. Jinyan, kamu tidak terluka kan? Jangan mendekat.
Tidak apa-apa. Aku kira satu tamparan ini pasti mati atau terluka. Ternyata tetua dari sekte Mingshan tidak sehebat itu. Pemuda sombong, terima tamparanku. Kakak, perempuan. Selamat datang, pemimpin. Selamat datang, pemimpin. Para pemberontak ini berani menghina aliran kami. Hari ini tidak akan bunuhmu. Malu pada para pendiri terdahulu. Pemimpin, ada alasannya. Tolong periksa dengan seksama. Sun Junying, cepat sujud dan minta maaf kepada pemimpin. Apa salahku? Mengapa minta maaf? Kamu. Menurutku, keluarga Xia dan dia seperti satu kelompok. Mereka mau berontak. Selesaikan setelah penyelidikan selesai. Pemimpin, ini tidak ada hubungannya dengan anggota lain. Keluarga Xia, segera usir pembawa malapetaka ini dari keluarga Xia. Jangan sampai dia merugikan keluarga kami. Benar, Ayah. Ini hanya masalah pribadi puncak Gunung Ming. Suami tidak bersalah. Kalian cari masalah. Jangan salahkan keluarga Xia. Usir keduanya dari rumah ini. Kepala keluarga, Sui Xin hanya menantu. Dia tidak mewakili seluruh keluarga Xia. Kami tiga tak bermaksud jahat. Kepala tahu. Kepala harus tahu. Dua orang tanpa harga. Saya tidak punya saudara seperti kalian. Kelihatannya kalian sudah nekat mencari mati. Hari ini, siapapun berani sentuh keluarga Sui Jing kecuali melewati mayat saya dulu. Baiklah, saya dengan senang hati kabulkan permintaanmu. Oke, bos. Kalau mau ganggu muridku, sudah tanya. Aku dulu belum. Aduh, ternyata kau guru Sui Shen, pengemis jorok dan berantakan. Aku pengemis tua ini. Memang bau dan payah. Tapi aku benar-benar mengajari Sui Jin beberapa jurus kan? Brengsek kecil. Baiklah, akhirnya kau muncul juga. Musuh tua, apakah kau kirim orang menyusup ke Gunung Ming? Hahaha, kau tahu juga. Aku benar-benar ada niat jahat. Apa kau bisa lakukan? Hei, jangan gerak. Aku suka melihat kau kesal, tapi tak bisa mengalahkanku. Kau, aku, tua, musuh tua, ini sudah mengaku bersalah. Itu kejahatan besar. Mohon ketua segera tangkap guru murid pencuri ini. Ketua, mohon tua tetua, putuskan. Dua bajingan ini, Butaya. Ini adalah tetua tertinggi Guangxi dari Gunung Ming. Dia tukang pikir. Aduh, sakit sekali, aku salah. Maafkan aku. Murid menghadap guru tua. Menghadap pendiri, menghadap tetua agung. Hormat pada nenek, hormat pada nenek. Kamu tidak perlu, bocah. Guru tertua. Guru tertua. Mengapa sudah malam? Ya, mereka sudah berlutut selama 4 jam. Bagaimana menurut Anda? Baiklah, bangkitlah. Ternyata guru paman sudah datang. Hei, kenapa tidak bilang lebih awal?
tentang identitas guru paman. Hampir saja saya melakukan penghinaan besar pada guru dan leluhur. Aduh, saya tiba-tiba jadi terlalu santai saat bermain. Lagi pula, bocah itu, ia juga belum upacara kesetiaan sebagai murid. Secara ketat, dia belum menjadi murid saya. Apa? Oh, jadi kamu belum jadi guruku. Oh, baiklah. Saya benar mengerti sekarang. Ternyata begitu sederhana. Dan saya merasa agak konyol setelah mengetahui hal ini. Haha. Tetua, saya sudah tanpa guru. Saya bisa jadi murid. Kamu? Hei, Sui Jingyuan anak bodoh. Apa kamu lakukan? Kau benar-benar ingin membuatku marah? Ya ampun. Suami, pamanku, kau membuatku terharu. Maksud Senior Hong Sikian adalah kamu harus sujud dan mengangkatnya jadi guru. Secara resmi jadi muridnya. Kamu lupa. Botol minuman? Ya, ternyata begitu. Sepertinya ada alasan tertentu yang membuatmu menyebutnya begitu. Salam guru. Ya Cui-jin, kamu bodoh. Ayo, bangunlah. Terima kasih, guru. Kamu benar-benar bodoh tapi menggemaskan. Hehe. Ketua Ling Shanpai, Qing Xuanji, dan Tetua Jiang Jinhe, dengarkan hukuman ini. Siswa menerima hukuman. Qing Xuanzi, kamu tidak bisa beda. Benar salah, Jiang Yinghe, kamu abuse kuasa. Aku hukum kalian berdua merenung di dinding 10 tahun. Tidak boleh turun gunung sejengkal pun. Siap. Kamu dan ayahmu sudah melakukan banyak kejahatan dan bertindak semaumu. Aku menghukum kalian, ayah dan anak, pasangan Sui Jiu, jadi budak 10 tahun. Jika berani berkata tidak, aku akan memukul kalian hingga gigi berjatuhan. Posisi tetua tertinggi di sektor Minshan akan dipegang oleh siapapun yang masuk juga. Kamu. Guru besar. Ini apa ini? Aduh, aku, pengemis tua, biasanya tidak suka makanan matang. Membosankan juga. Sifat tembakat itu 1 dari 1.000.000. Ayo. Berapa? Aduh, duduklah. Kalian masih diam. Segera hormati tetua tertinggi. Hormati, tetua tertinggi. Aduh. Ayah mertua Yue. Kalian semua bangun. Hari ini semua urusan selesai. Semuanya bubar. Mohon guru paman dan keluarganya berkumpul di gunung. Aku sedang lapar. Ayam terakhir enak, bukan? Aku beritahu kamu. Aduh, saudara ipar. Aduh, kami benar-benar salah lihat. Kamu pimpin Kachikako, kita kan keluarga. Iya. Siapa bilang kita keluarga? Seseorang bilang kita suami istri. Tidak ada urusan dengan kalian. Aduh, kami tahu salah. Adik, kedua, salah. Adik, mulai sekarang kamu panggil aku kakak. Aku panggil kamu tuan. Ayah, tolong bicarakan untuk kami. Dulu tahan serang. Kalian malu. Aku masih malu. Malu? Orang yang tahu situasi itu hebat. Ayo, pergi. Pak Mancing. Tidak, ya. Ketua tertinggi. Tolong tunggu kami sebentar. Dari sekarang kamu duduk sini. Dengarkan aku, duduk. Beruntung ada Jingyi kali ini. Dan sekarang keluarga Xia kami termasuk terbaik di dunia. Ayah, anakmu ini punya selera bagus kan?
Bagus. Selera cukup bagus. Hahaha. Ayah, sejak nikah, menantu kecil sudah lebih dari 10 tahun tidak pulang. Saya ingin bawa Siang pulang berkunjung. Mohon izin, ayah, letua. Salah saya. Demi kepentingan sendiri, mencegahmu hubungi keluarga selama lebih dari 10 tahun. Jin Yan, bawa Xia Yen segera berangkat. Sampaikan permintaan maaf saya kepada keluarga Xing. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ayah. Saya tidak menyambut dengan baik kedatangan Tuan Tua tertinggi dan istrinya. Mohon maaf, Tuan Tua. Saya dan istri ke sini untuk urusan pribadi, tidak beritahu. Jangan buat keributan. Bangunlah. Iya. Saya malam ini sudah menyiapkan sedikit minuman di Xixiang Hall. Harap berkenan berkunjung. Malam ini merepotkan. Ini kehormatan saya. Bagus sekali. Selama bisa mendapat restu Tuan Tua tertinggi. Keluarga Chen kami adalah keluarga nomor 1 di Jiangzhou. Selamat tinggal, Tetua Agung. Tetua Agung ini sangat misterius. Apa maksud kedatangannya di sini? Apa? Ada masalah. Hak kedua. Batas 3 hari telah tiba. Saya dari keluarga Chun datang menjemput. Saya sudah bilang, putri saya tidak akan menikah dengan playboy keluarga Chun seperti kamu. Apalagi jadi selir. Tuan rumah kami, pejabat besar, cabang Jiangzhou, Gunung Ming. Keluarga Chun kami di Jiangzhou sangat berkuasa. Jika putra kami mau, tak satu pun keluarga menolak mengirim putrinya. Jangan tolak tawaran baik ini. Makan! Wah, keluarga Sui jatuh. Tetap keluarga besar terkenal di Jiangzhou. Kami tidak mau adik perempuan saya menikah ke keluarga Chun. Hei. Kalau keluargamu rela menjadikan putranya menantu paksa, jangan pura-pura di depanku. Saya lihat, dojo kalian juga tak akan bertahan lama. Ini 300 tael. Jika kalian menikahkan Sui dengan putra saya, uang ini milik kalian. Siapapun yang menginginkan uang bawah Anda, saya tidak akan pernah menikah. Kesabaran terbatas. Anda sebaiknya segera melepaskan. Atau tidak tahu. Anda ingin membawa keluarga Sui kami ke Jinye? Saudara kedua, saudara laki-laki. Ya, anak laki-laki datang terlambat. Ibu, menantu perempuan datang terlambat. Adik pulang sudah bagus sekali. Memang sudah sangat bagus. Kakek sibuk. Tidak sempat lihat kalian berkumpul. Segera serahkan Su. Kalau tidak, saya akan hancurkan keluarga Su. Kalau saya bilang tak ternilai? Haha, kau menantu sisa tak berguna. Diusir keluar oleh keluarga Xia, bukan? Berani bicara padaku. Adik, apa benar yang dia katakan? Apakah keluarga Xia mengusirmu? Saya. Ibu, jangan khawatir. Serahkan saja pada Jingye. Layak atau tidak, bukan keputusanmu. Mau bagaimana? Saya terima tantangan. Hehehe. Kupikir keluarga Su, kalian dulu juga bagian dari dunia persilatan. Baiklah, mari berucap menurut aturan dunia persilatan. Ketiga orang ini adalah tamu keluarga Chun saya. Kalau kamu kalahkan mereka 3, aku pergi. Kalau kamu kalah, bukan hanya Sui Yi yang harus menikah dengan tuanku. Uang ini tanyakan saja. Tuan, jangan.
Ketiga orang ini kuat, hampir tak terkalahkan di Jiangzhou. Jangan sampai kena tipu mereka. Baiklah. Terima. Siapa yang mau mati duluan? Saya tahu kabar tentangmu selama ini. Keluarga Xia masuk ke keluarga kami. Reputasinya seperti ini. Kakak, aku tidak menyalahkanmu. Kau dulu kurang berbakat. Jadi, kau jadi menantu. Pokoknya, kakak yang salah padamu. Tapi kakak, aku benar-benar bukan itu. Orang-orang ini saja aku tak bisa kalahkan. Apalagi kau. Keluarga Sui kalah parah di tanganku. Biarkan aku menyelesaikannya. Tunggu sebentar. Musuh besar datang. Kenapa kau tekan titik aku presur kakak? Ibu, di situasi ini, aku tak sempat jelaskan ke kakak. Kau tak tahu hebatnya. Tiga tamu kehormatan keluarga Chun. Kau tekan bos. Siapa bertarung? Ibu benar. Kakak kedua. Tiga orang tangguh. Salah satunya pernah dilatih Elder Yue. Segera lepaskan titik aku presur kakak. Mungkin masih ada harapan. Ibu. Kakakmu selalu menyembunyikan ini dariku. Sebenarnya aku sudah dengar semua penderitaanmu di keluarga Xia. Kau bukan tandingan mereka. Ibu, biarkan Jingye yang menangani saja. Tapi, tidak ada tapi, tenang saja. Kau panggil beberapa orang lagi, ikut bersama. Anak sialan yang tidak tahu diri. Hari ini aku akan mengacak-acakmu. Mas kedua, sombong sekali. Tidak bisa menangkis satu serangan pun. Wah, yang terjadi? Dia sangat kuat. Aku bukan lawannya. Hei. Aku sudah bilang, kalian bertiga serang bersama. Kalau kau ingin mati, aku akan penuhi. Maju! Tiga orang seperti ini, termasuk murid tercatat dari ketua Yue. Dia adalah ahli terbaik di Jiangzhou. Tenang, walau mereka bergabung. Bukan tandingan Jing'er. Bagaimana bisa? Apakah aku hanya beban di keluarga Xia? Kenapa dia begitu hebat? Hari ini aku mengaku kalah. Kalau ada yang berani lagi, tunggu aku. Pergi. Pulang dan beritahu tuan kalian. Malam ini, aku akan langsung cari dia untuk hitung darah. Keluarganya benar-benar tidak tahu sopan santun. Itu Sunjunya. Katanya mau bikin masalah sama Tuan. Kalau berani datang, aku pastikan dia tak punya tempat semayam. Anak itu memang kuat. Tiga tamu kehormatan tak bisa mengalahkannya. Tambahkan pasukan. Tangkap dia. Waduh. Terutama guru perempuan Sisian itu sudah melibatkan ketua agung dari sekte Ninshat. Punya dukungan ketua agung. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Tuan, keputusan cemerlang. Apa? Kamu adalah Tasang Elder dari sekte Gunung Ming? Dia tidak berbohong. Memang begitu. Kusangka makam leluhur keluarga Sui mengeluarkan asap. Semoga leluhur melindungi. Sudah larut. Kita harus ke gedung Maski untuk pertemuan sambil menanyakan kesalahan Chun Song Hei.
memperbaiki keluarga Chun dengan baik. Aduh. Kita pergi sebentar dan akan kembali. Apa kamu tidak enak badan? Tiba-tiba mual dan ingin muntah. Mual dan ingin muntah? Kok, lihat dulu. Anak bodoh, kamu akan jadi ayah. Benarkah? Yana, aku akan jadi ayah. Aku akan jadi ayah. Sudah larut, kita harus ke jamuan makan. Tidak bisa. Kamu sudah hamil sekarang. Kamu istirahat di rumah. Serahkan padaku. Ingat, bicara baik-baik. Usahakan jangan berkelahi. Ingat itu, untuk 2 anak. Baiklah. Pergi, hati-hati. Kalian semua pulang saja. Tunggu aku. Yaner, di luar dingin, kita kembali ke dalam. Kalian mau apa? Ayam pihak. Sui Jingwu terlalu sombong. Tuan Muda, kami ingin menunjukkan kekuasaan. Ikut kami. Aduh, Tuan Li datang. Tuan Chun memang berwibawa. Silakan masuk. Berhenti? Untuk apa kau ke sini? Sudah kukatakan pagi tadi. Malam ini aku mau bicara dengan tuan rumahmu. Saya tahu. Tuan rumahku malam ini mengadakan jamuan di Sek Siang Tang untuk sekte Mingshan. Jika kau elder tertinggi mau buat keributan di sini, hati-hati dia akan menguliti dan mencabut ototmu. Kau bilang aku menguliti dan mencabut otot? Tenang, aku tidak akan bertindak berlebihan. Hehe, sudah takut ya? Kubiarkan keluarga Chun menekanmu. Seperti menekan semut saja. Segera, pergi. Aku datang mencari tuan rumahmu. Tidak punya waktu bicara denganmu. Minggir. Kau benar-benar keras kepala. Sudah kukatakan ada tamu penting hari ini. Kau tidak boleh masuk. Kalau tidak, ayo mulai sekarang. Aku tunggu hasilnya. Ada. Jangan khawatir. Istri saya bilang hari ini fokusnya adalah pembicaraan. Coba jangan berkelahi. Orangnya? Mana? Aduh, entah kapan pemimpin tertinggi akan datang. Kita bisa bertemu tokoh seperti dia. Sudah keberuntungan dari keluarga Chun. Nah, juga keluarga Chun berhasil mengundang pemimpin tertinggi ke pesta ini. Lama lagi, Jiang Jiu akan berganti nama jadi Chun. Kita harus berbuat terbaik. Semoga keluarga Chun makan daging, kita minum kuah. Baik. Siapa itu? Sepertinya bukan orang Jiangzhou. Saya belum pernah lihat. Tampak asing. Kenapa dia keluar? Apakah dia? Aduh, Tuan Muda. Ya, dia adalah Sun Junying. Kenapa berani duduk di sini? Sui Jingyan, kamu tahu ini tempat siapa? Tulisan ini bukan jelas. Senior tertinggi. Hari ini, hari besar keluarga Chun. Kamu benar-benar cari masalah? Jangan kira sedikit punya kemampuan. Keluarga Chun takut padamu. Saya datang untuk berbicara baik-baik. Kamu belum pantas bicara denganku. Saya cari ayahmu, Chung Song He. Sombong! Bisa sebut nama tuannya begitu saja? Anak ini berani biru buah. Jadi senior tertinggi berani panggil langsung nama kepala keluarga Chun. Sebenarnya jangan masalah. Siapa anak ini berani lawan
Putra Chun. Putra keluarga Chun terkenal kejam di Yangzhou. Saya tahu dia siapa. Dia dari Jiangzhou. Dia anak kedua yang dikirim keluar. Jadi menantu keluarga Sui. Memanggil Chung Song He langsung? Apa salahnya? Ayah saya pengurus besar Jiangzhou. Aliran Mingsan, sesepuh markas, harus dihormati. Kamu yang tak dikenal, pantas langsung memanggil namanya. Jangan bilang Chung Song He saja. Meskipun Zhang Jinghe sesepuh kiri aliran Mingshan, sesepuh kanan Yue Huali, bahkan pemimpin Jing Xuanzi, saya juga bisa memanggilnya langsung. Menantu kecil berani. Aduh, kasihan orang yang dinikahinya. Malah terusik karenanya. Jio, siapa yang melahirkanmu? Xiao sekali. Di seluruh dunia, selain ibu kandung, ayah mertua, dan guru, saya bisa langsung panggil namanya. Kamu memang cari mati. Jadi menghemat tenaga saya. Orang ini berbicara sembrono. Hina keluarga Chun. Berani mempermalukan para ahli dari aliran Mingshan. Jika ini bisa ditoler, apa yang tidak? Siapa yang menangkap orang ini? Keluarga Chun akan memberi hadiah besar. Oh. Ah. Keluarga Chun kami didukung oleh tetua tertinggi. Jangan khawatir. Silakan. Bertindak. Kau bantu aku tangkap pencuri ini. Tidak pakai hasil? Sama setuju? Ayah. Aja. Ayah. Aja. Tuan muda sudah datang. Sui Jingyi, aku akui kemampuanmu. Tapi hari ini kau lawan aku. Hahaha, tangkap dia! Ni猜看，唐水边siapa dia? Kau ingin dia mati. Aku sudah bilang, aku datang untuk berbicara. Lepaskan istriku sekarang juga. Apa? Sudah takut? Apa? Menipu aku. Sekarang mau mengalah. Sudah terlambat. Wanita ini sekarang di tanganku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Haha. Lepaskan istriku sekarang juga. Ada. Aku akan buat keluarga Chun habis. Aduh, aku sangat takut. Meskipun suamimu punya kemampuan, sekarang hanya bisa marah sia-sia. Panggil 2 kali, kau aku senang. Apa? Aku mat. Apa? Tuan muda. Aduh, benar-benar sakit sekali. Seperti ada tusukan tajam di tubuh yang membuat saya merasa sangat nyeri. Sakit. Di mana sakitnya? Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh, Nyonya. Ayahku pengurus Jiangzhou, sekte gunung es. Tak bisa lawanku. Itukah andalanmu untuk bunuh diri? Trikmu tak mempan padaku. Keluarga Chenku didukung oleh tetua tertinggi. Kamu cuma punya tetua tertinggi? Xingyan, ibu, kakak dan adik masih di tangan mereka. Gila, tidak akan menikah. Siapa yang memaksa kamu nikah? Sujud ketuk kepala 3 kali. Panggil aku kakek. Aku kembalikan simu. Kisen, kamu bunuh diri. Tuntaskan. Sekarang kamu pengurus besar Chun Song He dari Jiangzhou.
Ayahku datang! Ayahku datang! Kalau mau bunuh aku, bunuhlah! Kau kira aku tak berani? Ayo, lakukan! Sampah! Kasihan! Aku akan memakanmu! Siapa berani sakiti anakku di Jiangzhou? Siapa kamu? Bunuh dia! Balas dendam untukku! Bunuh dia! Anakku, jangan khawatir. Aku akan membalas dendammu. Hari ini seharusnya bahagia. Aku tak ingin darah di sini. Tapi kamu sakiti anakku, Chun Song-e. Hari ini adalah hari kematianmu. Lex Super, apakah kamu benar sadar dan tahu dosamu yang telah kamu lakukan? Kasihan! Baru sadar saat nyawa hampir habis. Mati depan mata masih sombong. Pergi! Bunuh dia! Balas dendamku! Jiung! Siapa dia? Siapapun dia. Anakmu sudah dipukul parah. Kamu mau jadi pengecut. Bunuh dia! Sudah ku bilang diam! Di belakang keluarga Chun Ada anggota senior Taishang? Kamu masih berani sebut Taishang senior? Apa? Maksud jangan takutkan saya. Apakah para tetua meninggalkan kita? Yang ada di depanmu adalah para tetua tertinggi dari Yunshan Pai. Salam para tetua tertinggi. Salam para tetua tertinggi. Anakmu merampas adik perempuanku sebagai selir. Aku menghalangi, tapi dia tidak menyesal dan malah menculik keluargaku. Chen Song, apakah kamu sadar kesalahanmu? Anak itu melanggar aturan dan menyerang sesepuh tertinggi. Itu adalah kesalahan seorang hina. Sepertinya kamu tidak tahu di mana salahmu. Istri, harap pertimbangkan dengan bijak. Saya tidak bermaksud begitu. Saya bersalah. Jika saya meremehkannya juga, masih bodoh. Itu yang pergi mengejar. Apakah kamu masih merasa bersalah? Kalian selalu memandang rendah orang biasa. Dan itu terjadi sekarang. Anakmu hanya merasa dia salah mengganggu orang yang salah. Tidak merasa dia melakukan kesalahan apapun. Jika aku tidak bangkit dan kembali kampung, mungkin keluargaku sudah celaka. Berapa banyak orang yang bisa bangkit di dunia ini? Berapa banyak yang bisa kembali dengan status sukses? Sesepuh tertinggi aliran Ningxian memerintahkan Chun Zhen melakukan kejahatan berat. Chan Sung-he melindungi kesalahan. Segera dikembalikan ke pusat untuk diadili. Semua kejahatan masa lalu diperiksa dan dihukum tegas. Keluarga Chun diusir dari sektor Liangshan. Sejak itu, diusir dari sektor Liangshan. Orang jahat. Siap. Ibu dan anak sudah ditangkap begitu lama. Tidak tahu bagaimana keadaannya. Apakah istri kedua ditangkap untuk mengancam kakak kedua? Chun Jixing belum kembali selama ini. Mereka tidak mungkin. Jangan bohong. Saya tidak bisa menguasai gerakan Xia Jiaquan yang diajarkan kakek. Tenang saja, kamu pasti bisa. Ibu, apakah kamu melakukan sesuatu yang mengecewakan ayah? Ngomong-ngomong, bagaimana ibu bisa mengecewakan ayah? Kalau begitu, aku adalah anak yang kalian temukan. Siapa bilang Yar adalah anak yang ditemukan? Mama bilang aku bodoh. Tak bisa menguasai. Jangan dengar omongan mereka. Lagi, kamu suka Yuir yang bodoh. Tapi ayah hebat, sedangkan aku bodoh. Ayahmu dulu bahkan lebih bodoh darimu. Mau dengar cerita ayah dulu? Mau. Aduh. Yuan, kita tidak perlu terburu-buru. Kita tidak usah dengar cerita lama dari ibu. Beli manisan. Buah, bayi. Ayo, pergi. Hehe. Bulan,
Suatu hari kamu akan mengerti, tidak ada orang yang bodoh sejak lahir. Mereka hanya belum menemukan jalan mereka sendiri.